Nah saudara, jangan pernah merasakan bahwa Tuhan itu telah jauh darimu dan Dia sudah pergi ke surga dan engkau begitu terpencil kalau dibandingkan dengan di mana posisi Dia sekarang. Mungkin kalau saudara menggunakan imajinasi, saudara bisa membayangkan Tuhan ada di surga mulia yang begitu tenang, yang begitu wow, yang begitu fantastis. Dan kita ada di sini dengan penuh tantangan dan kesulitan. Tapi saudara, menurut ayat ini coba renungkan baik. Ia yaitu Allah Bapa. Dia membangkitkan kamu, saudara dan saya juga, untuk memberikan tempat bagi kita bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. Berarti di mana Dia sekarang, di situ kita ada. Yang mengerti katakan amin. Saudara silakan saudara menerjemahkan, Pak, ini maksudnya nanti Pak. Bahwa nanti kalau kita itu sudah waktunya check out dari bumi ini, maka kita akan ketemu Tuhan di surga. Dan memang seperti janjinya Dia telah sediakan tempat bagi kita. Silakan saudara, itu benar. Tapi juga benar saudara, bahwa kita ini adalah bagian dari Yesus Kristus. Dia adalah kepala, kita tubuhnya, dan kita itu melekat dengan Dia. Di mana Dia ada, kita pun ada di sana sekarang juga. Sekali lagi, maka renungkan baik-baik. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, Tuhan membangkitkan engkau. Tuhan membangkitkan engkau supaya engkau itu menyalurkan kuasa yang ada pada Tuhan Yesus. Saudara, kalau Alkitab mengatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus, maka saudara, enggak ada satupun yang dapat bisa menantang, menyaingi, menyeimbangi Yesus. Dengan demikian, sama pula tak ada satupun yang dapat menantang, menyaingi, mengimbangi dirimu karena kau bagian daripada Yesus. Engkau melekat dan jangan pernah memandang bahwa Dia jauh dan kau tidak bisa buat apa-apa, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Dan Dia rindu kuasa yang ada padanya mengalir dalam dirimu kapan saja, karena engkau anaknya yang dikasihi. Amin saudara. Maka saudara, hari ini mari kita renungkan ulang bagaimana sebenarnya diri kita dan bagaimana identitas kita. Coba kita lihat berikutnya saudara, yaitu gambar Allah dalam manusia sebagaimana dituliskan dalam kitab Kejadian. Kejadian 1 mengatakan demikian dalam ayat 27 bagian A. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Saudara, pernah gak Anda merenungkan kenapa kitab pertama di dalam Alkitab disebut Kejadian? Kok namanya Kejadian Pak? Memang sih sudah sering didengarkan jadi kayak biasa. Tapi kalau dipikir-pikir kenapa namanya Kejadian? Saudara perlu tahu bahwa kenapa nama kitab tersebut disebut Kejadian. Supaya Anda tahu Anda dijadikan itu bagaimana. Bagaimana ceritanya ketika Anda itu sebagai manusia diciptakan. Dan saudara perlu tahu Anda diciptakan serupa dengan gambarnya. Sama dengan gambarnya. Dia ingin Anda itu persis seperti Dia, gambaran Dia. Image-nya Dia. Jadi kalau kita melihat seseorang yang merupakan anak Tuhan, maka impresi yang kita lihat, ini adalah impression daripada Tuhan sendiri. Jadi kalau kita boleh pelajari apa kira-kira yang merupakan gambaran Tuhan. Dengarkan baik saudara, dalam ayat 28 dikatakan, ketika Allah memberkati manusia, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itulah dia saudara gambar Allah. Dia mau saudara menaklukkan bumi ini. Dia gak mau bermitra, berpartner. Jadikanlah bumi itu mitra usaha. Dia katakan taklukkanlah itu. Karena apa saudara? Karena itu adalah gambaran Allah sendiri. Mungkin saudara masih berpikir, Pak, bukankah Tuhan itu yang merupakan penguasa dan berkuasa atas segalanya? Benar saudara, jikalau saudara mengatakan demikian. 1 Tawarik 29 ayat 12, ini yang dikatakan,
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Perhatikan baik, kekayaan, kemuliaan itu berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dikatakan selanjutnya, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Memang ini benar, saudara. Tapi juga benar bahwa kuasa yang ada pada Tuhan, kekuasaan yang ada padanya, dominasi. Dia mampu menaklukkan segala sesuatu. Dia mau kuasa yang sama dialirkannya melalui diri saudara dan saya. Katakan amin. Dia mau Anda seperti dia. Ketika Anda melekat dengan dia, akan terjadi, saudara. Kuasa yang ada pada dia mengalir, transfer, dan nyata dalam hidup. Sehingga saudara, di hari-hari ini saya percaya ketika kita bicara kuasa, itu bukan lagi cakap-cakap di dalam gereja. Amin, saudara. Ketika kita bicara kuasa, itu akan menjadi sesuatu yang nyata, yang tidak bisa dipungkiri, yang diwujudkan dalam kehidupan saudara masing-masing. Untuk apa, saudara? Karena dunia semakin hari semakin sulit. Dan mengerti, katakan amin. Saudara, baru beberapa hari yang lalu saya menonton televisi, dan di situ ada menteri kita, Pak Luhut. Dengan sedikit nada panik dia mengumumkan, COVID versi Delta plus sudah muncul dan sudah ditemukan di negeri yang tidak jauh, di Malaysia. Dan untuk sementara dia mengatakan ini belum masuk Indonesia. Tapi kita sedang seketat mungkin menjaga pintu-pintu gerbang masuk ke Indonesia. Tapi saudara, ada begitu banyak orang yang lalu lintas dari luar negeri ke Indonesia. Siapa yang bisa menjamin penyakit itu tidak masuk? Seperti dulu bagaimana Delta itu masuk dan mulai merebak kemana-mana. Dan menteri daripada kesehatan juga mengumumkan, sejauh ini, hanya itu yang bisa dia katakan, sejauh ini. Bagaimana dengan 2 hari lagi, seminggu lagi? Itu belum tahu, belum ditemukan. Belum lagi saudara dengan kondisi global yang guncang. Kalau kita dengar berita saudara, hamba-hamba Tuhan pun di YouTube sudah itu hampir seluruhnya mengatakan yang ini konflik besar-besaran tidak mungkin lagi dihindari. Yaitu di mana, saudara? Di Timur Tengah. Menyangkut Israel, Iran, dan kemudian ada kubu-kubunya. Saudara, ini arahnya semua menuju kepada hal-hal seperti itu. Hal-hal guncangan. Di tengah-tengah seperti itulah kita perlu dan butuh kuasa Tuhan yang nyata. Amin, saudara. Oleh karena itu saudara, hari ini Tuhan katakan engkau dibangkitkan dan kemudian engkau diberikan tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sedang ada di surga. Artinya saudara, ketika ada kuasa pada kita, kita akan mampu mempengaruhi sekeliling kita. Kita akan mampu menjadi penolong, menjadi pendoa, menjadi pembawa solusi bagi orang-orang sekeliling kita. Pada sore hari ini, kalau saudara mendengar firman ini, mari buka hati dan katakan memang benar. Kalau kita lihat sekeliling kita, mereka tidak punya jawaban. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan dan hari ini mendengar suara Tuhan, kitalah justru yang memberi jawaban yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi, kalau dalam 1 Tawarik 29:22 dikatakan, engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Itu benar. Tapi jangan lupa, dia yang berkuasa itu rindu kuasanya dibagi-bagikan, disalurkan kepada saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Pada sore hari ini, apakah saudara rindu? Apakah saudara siap untuk mengejar kuasa yang daripada Tuhan untuk menjadi solusi bagi sekelilingmu? Amin, saudara. Yang mau boleh lambaikan tangannya. Mari pada sore hari ini Tuhan, biarlah Tuhan berbicara, kita mendengar dan kita menangkap segala sesuatu janjinya. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian,
kami bawa padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Amin, saudara. Berikutnya, saudara, di dalam Keluaran 28 ayat 13, ketika itu Tuhan berfirman, dan demikian firman yang disampaikan melalui Musa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Saudara, bukan pesan yang gampang yang harus Musa sampaikan kepada Israel pada saat itu. Rakyat atau umat itu adalah orang yang sudah puluhan tahun, bergenerasi demi generasi, berada di bawah perbudakan. Ketika dulunya mereka masuk ke tanah Mesir, mereka masih jaya raya, karena mereka itu dinaungi oleh yang namanya Yusuf, yang sangat dikenal di negeri Mesir. Tapi tiba waktunya Yusuf tidak dikenal lagi. Dan ketika Yusuf tidak dikenal lagi di negeri Mesir, maka saudara, orang-orang Israel ditindas dan dijadikan budak. Ketika seorang menjadi budak, maka dia tidak memiliki upah, dia tidak memiliki gaji, dia hanya disuruh, dipaksa, dan bahkan dipaksa kerja dengan kekerasan. Seorang budak tidak boleh bermimpi, dia tidak boleh memiliki cita-cita, dia tidak bisa memiliki ambisi. Dari turun-temurun, maka jadilah dia budak. Itu sudah menjadi status yang tidak bisa diubah di dalam masyarakat. Maka saudara, ketika Musa harus menyampaikan ini, engkau akan dijadikan kepala. Mereka agak sulit mencernanya, mengunyahnya. Karena apa? Yang namanya kepala itu Mesir, yang namanya kepala itu Firaun, yang namanya kepala adalah bos-bos di sana, dan yang namanya kepala adalah pegawai-pegawai istana. Bagaimana mungkin kami ini, mereka belum mampu membayangkan bagaimana kami bisa menjadi kepala. Tetapi saudara, di tengah-tengah mereka itu sangat sulit untuk bisa mengerti, memahami. Tuhan katakan satu hal, ini akan terjadi apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Apa arti mendengarkan perintah Tuhan? Yang pertama, kita mengerti. Setuju saudara ya? Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tidak mengerti, Tuhan Yesus mengatakan itu bagaikan benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang pertama, kita mengerti. Yang kedua, kita mau. Amin. Mendengarkan artinya bukan ya udah aku ngerti. Tapi mendengarkan artinya kita menanggapi, kita katakan iya. Kita memberikan respon, iya aku setuju dan aku mau. Dan apa arti yang ketiga daripada mendengarkan? Kita bergumul dan berjuang sampai jadi. Amin. Banyak sekali orang pergi menghadiri seminar motivasi. Saya juga pernah, mungkin teman-teman juga pernah. Di mana kita dibangkitkan di sana. Kita dibangkitkan dengan diberikan harapan, target buat setinggi-tingginya dan kerja keras capai. Tapi ketika kita keluar dari seminar, banyak yang loyo. Karena apa saudara? Banyak yang ikut seminar itu kurang tahu bahwa rahasia kesuksesan itu adalah ketika seorang bisa bertahan begitu dan tidak give up.
bertahan begitu lama dan tidak menyerah. Sampai suatu waktu tiba harinya, Tuhan membuka jalan dan jadilah grafiknya mulai naik. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, yang pertama apa? Kita harus mengerti. Yang kedua apa? Kita mau, iya Tuhan aku. Tapi yang ketiga, kita harus bertekun sampai apa? Sampai jadi, sampai nyata dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Dia berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Ayo semangat dong pada sore hari ini. Jangan mau kalah dengan roh ngantuk. Amin. Nah, mari kita lihat saudara berikutnya, Bilangan 20 ayat 8. Kita masuk mengenai kuasa yang kita bahas dari tadi. Ketika Tuhan mengatakan taklukkanlah bumi. Ketika Alkitab menceritakan inilah kejadianmu, engkau diciptakan seperti itu. Dan Tuhan memberkati engkau dan Dia mengatakan taklukkanlah bumi. Mari kita lihat Bilangan 20 ayat 8. Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkatmu itu. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Bayangkan saudara. Dia disuruh, ayo kumpulkan semua, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Di depan mereka engkau harus ngomong ke bukit batu ini. Ngomong apa? Ayo bukit batu, keluarkan air minum. Saya bertanya, apakah di padang gurun dan ada bukit batu bisa tiba-tiba ada air keluar? Kalau di tanah karo saudara, pasti bisa. Karena apa saudara? Banyak truk ke sana ambil air. Tapi kalau di padang gurun, saya jamin 100% tidak mungkin. Dan bukit batu itu adalah bagian daripada bumi. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mengatakan taklukkanlah bumi. Taklukkan artinya apa? Perintah Dia, suruh Dia. Dan di sini Tuhan tidak bilang pakai tongkatmu. Karena sebelum-sebelumnya saudara, Tuhan selalu bilang pakai tongkatmu. Benar ya? Di Mesir Dia menghadap kepada Firaun, Dia menunjukkan mujizat dengan tongkat. Bahkan ketika mereka mentok menghadapi laut, mereka tidak tahu harus kemana, Tuhan katakan apa yang ada di tanganmu? Tongkat, angkat itu. Ketika mereka menghadapi musuh, sepanjang tangan daripada Musa itu terangkat, mereka tetap menang. Tapi kali ini Tuhan katakan ngomong sama bukit batu itu. Nah saudara, karena satu dan lain hal, karena kekecewaan, karena gak tahan lagi. Dalam bahasa Inggrisnya karena dia palak saudara ya, dengan orang yang dipimpin ini. Akhirnya dia tidak jadi ngomong dengan bukit. Dia ngamuk, lost control, temperamen, dia pukul gunung batu dan memang mengeluarkan air. Tapi ini sangat menyalahi kekudusan Tuhan. Dan karena inilah Musa tidak dikasih masuk ke tanah Mesir. Tapi saudara, masih ada pertanyaan di kepala kita. Kenapa Pak dengan perkara seenteng itu, seolah-olah itu perkara ini, gara-gara itu aja dia tidak dikasih masuk ke tanah Mesir, ke tanah perjanjian. Saudara harus mengerti, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada umatnya. Tuhan sedang mengajarkan, aku menciptakan kalian sesuai gambarku. Aku mau kau Musa berbicara kepada bukit batu itu, bukan memukulnya. Ketika engkau berbicara, air keluar, mereka akan melihat inilah dirimu. Engkau adalah makhluk-makhluk yang sangat diunggulkan Tuhan. Karena engkau diciptakan sesuai gambar Tuhan. Dan engkau diberkati untuk menaklukkan bumi ini. Dan ketika Musa gagal melakukan hal sederhana itu, Tuhan tidak berkenan. Musa telah mengkompromikan suatu rencana Tuhan yang sangat sederhana, yang sangat ajaib. Saudara dikasih Tuhan, pada kita ada kuasa. Sudah bolak-balik kita mendengar ayat itu dibicarakan oleh pendeta. Hidup mati itu dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya,
dia akan menuai buahnya. Tapi intinya di dalam hidup kita ini ada suatu kekudusan Tuhan, yaitu apa? Gambar Tuhan ada pada dirimu. Dan ketika engkau percaya, engkau mau, engkau harus terus berjuang dan jangan putus asa sampai kuasa itu nyata dalam diri kita. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan. Jangan putus asa. Jangan katakan minggu depan, Pak, sudah aku coba, Pak. Enggak adanya, Pak. Loh, siapa bilang 1 minggu? Amin, saudara. Dan itu jangan tanya pada pendeta. Pendeta menyampaikan kebenaran, tetap bergumul kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 12 mengatakan demikian. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Amin. Ada apa? Ada authority, ada kuasa. Loh, kan Yesus yang raja, Pak. Dia yang memerintah, dia yang berkuasa. Lah iya. Tapi kita itu adalah bagian daripada dia yang tak terpisahkan. Justru karena itulah dia datang ke bumi untuk menyatukan kembali diri kita dengan dia. Supaya dipulihkannya gambar Allah. Supaya gambar Allah dalam dirimu dan diriku muncul lagi. Amin. Dan orang bisa melihat, menyaksikan hebat Tuhan itu. Dan Tuhan itu ada dan nyata. Dia bisa menolong kita. Dan saudara dikatakan, jika kita bertekun, saudara. Memang ada orang yang menafsirkan, dan tafsiran ini benar. Iya, Pak, yang dimaksud dengan bertekun ini adalah ketika kita melewati penderitaan dan kesusahan. Benar, saudara. Tapi dengarkan ayat ini juga, Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, di mana dikatakan, ayo kita baca sama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekarang kita mengerti kenapa dalam Alkitab 30 kali tercatat Yesus berdoa. Tapi itu hanya yang dicatat, saudara. Kalau saudara mau tahu berapa sering Tuhan Yesus berdoa, jawabannya karena dia sangat butuh dan masih butuh Bapaknya. Dia pasti setiap waktu mencari kesempatan berdoa. Saudara, kalau saya mau mendorong benda ini, maka saya harus bersinggungan dengan benda itu. Dan saya harus mengenakan suatu daya sampai dia bergerak. Yang pertama, kalau saya tidak kena, manalah mungkin dia bisa bergerak. Yang kedua, kalau saya tidak kenakan daya yang cukup, mana mungkin juga dia bergerak. Jadi saya harus kena dan saya harus dorong. Itulah doa, saudara. Saudara harus kena dengan problema yang sedang Anda hadapi. Kena. Dan Anda bawa itu di hadapan Tuhan. Dan Anda dorong terus. Amin. Dorong terus. Karena padamu ada kuasa, padamu ada janji Allah, padamu adalah gambar Allah. Jangan sembunyikan itu terus menerus. Karena suatu hari Tuhan akan menuntut itu. Tapi hari ini mari kita sadar. Dan kita katakan, ya Tuhan, aku mau. Karena apa? Sekali lagi, ke depan dunia yang kita hadapi tidak akan menjadi lebih mudah. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu saudara-saudara boleh melihat, sebelum Tuhan Yesus dia masuk dalam penderitaan puncak, di mana dia itu, saudara, mengalami kekerasan. Ini yang dia lakukan. Amin, saudara. Dia menang dulu di sini. Amin, saudara. Baru dia bisa menghadapi. Kenapa kita berani mengatakan demikian? Karena hatinya sempat, mentalnya sempat tidak siap. Yang setuju katakan amin. Karena dia pernah berkata, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini dari, artinya lalukan, lewat, pas. Mentalnya sempat tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. Dia sudah tahu apa yang terjadi. Tapi dia terus dalam doa. Karena dia berkata, kehendak-Mu yang jadi. Ketika dia terus dalam doa, apa yang terjadi? Kekuatan baru muncul. Karena kekuatan baru muncul pada dia. Saudara,
pernah dengar ceritanya kan, baca kan? Ada malaikat datang dan malaikat menyertai, tiba-tiba dia merasakan kebangkitan. Maka sejak detik itu dia siap menghadapi penderitaan. Bahkan dia siap naik ke kayu salib. Dia tidak akan mengeluh dan dia tetap akan mengucapkan syukur sampai titik darah terakhir. Kemenangan terjadi ketika kita melipat tangan, tutup mata, dan tidak berhenti sampai Tuhan menjawab. Amin saudara. Hari ini ketika kita dengarkan firman Tuhan, mari kita mengerti, mari kita mau, dan mari kita menggenapinya. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu mempengaruhi sekelilingnya, orang-orang lain dapat kita pengaruhi dengan baik. Yang saya tahu itulah namanya pemimpin. Amin. Karena pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi. Haleluya. Pemimpin bukan orang yang hei lihat aku. Pemimpin bukan orang yang mencari puji-pujian. Tapi pemimpin adalah orang yang bisa get the job done. Pekerjaan itu tuntas. Amin. Dan dia bisa mempengaruhi bahkan hal-hal yang sulit sekalipun. Mari kita tutup pada sore hari dengan beberapa contoh bagaimana kuasa Tuhan itu nyata dan harus nyata juga dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama saudara, di dalam Markus 4 ayat 39 sampai 40. Saya bacakan berbunyi demikian. Markus 4, 39, 40. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada kuasa, Tuhan punya kuasa dan umatnya punya kuasa atas cuaca. Yang setuju katakan amin. Loh, kenapa orang dunia percaya? Ketika mereka membuat pesta di luar sana, siapa yang mereka panggil? Kenapa mereka punya kuasa atas cuaca? Kenapa kita tidak punya? Berarti ini harus dibereskan. Yang setuju katakan amin. Gereja harus punya kuasa. Amin. Karena gereja itu dibangkitkan untuk apa? Menaklukkan bumi. Berikutnya saudara. Ingat saudara ya. Jangan besok coba lalu Pak gak bisa pun. Ini butuh kesungguh-sungguhan. Amin. Ini butuh totalitas. Dan jangan pernah menyerah. Berikut Markus 11 ayat 13 sampai 14 kemudian ayat 20. Kuasa atas tumbuh-tumbuhan. Dikatakan demikian. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Disitulah Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau memiliki iman sekecil biji sesawi, maka engkau dapat memerintahkan gunung ini berpindah, maka dia akan berpindah. Amin saudara. Amin saudara. Jangan seperti di ayat yang tadi saudara. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus menenangkan badai, mereka kena teguran. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak? Saudara, kalau kita tidak percaya, Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, Tuhan tetap beranugerah pada kita. Tapi saya percaya, ketika kita tidak percaya, Dia tidak mungkin senang. Bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan? Karena hanya dengan iman, hanya dengan percaya, kita boleh berkenan kepada Tuhan. Jadi artinya jangan lagi ada titik-titik ketidakpercayaan. Pak, nanti saya dibilang orang aneh Pak, saya ngomong sama pohon,
ngomong sama cuaca, jangan kasih tunjuk sama orang. Amin saudara. Nanti kalau sudah mulai nyata baru. Tapi tidak perlu ditunjukkan. Pokoknya padamu ada kuasa, tanggung jawab kita sudah dengar, kita harus wujud nyatakan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dua lagi saudara, kuasa atas hewan. Haleluya. Yohanes 21 ayat 5-6. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Loh, apa bedanya kiri sama kanan? Jaraknya paling 2 meter. Saudara, mereka itu pergi, kita tahu ceritanya ya, mencari yang namanya ikan karena Petrus ngajak mereka. Mereka semua ikut-ikutan. Alkitab mengatakan dari malam sampai siang 0 hasilnya. Nah, saudara, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, tebarkan ke sebelah kanan. Ada apa dengan sebelah kanan? Saya percaya Tuhan memerintahkan ikan-ikan. Kalau enggak bagaimana lagi? Maka saudara, kita melihat Tuhan mampu menaklukkan yang namanya bumi, menaklukkan yang namanya hewan-hewan yang ada. Pohon, cuaca, enggak ada yang di luar daripada kendali dan kuasa Tuhan. Kalau engkau adalah bagian daripada Tuhan Yesus, engkau adalah tubuhnya, padamu juga ada kuasa yang sama.